Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak ya sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Oke guys, jadi rate untuk film In the Tall Grass Dimas kasih 7,2/10. Oke guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas akan nge-review dan penjelasan film In the Tall Grass. Jadi kalian jangan skip-skip karena Dimas akan ngejelasin sampai di endingnya. Tapi memang ada spoiler, dan spoilernya itu untuk membantu kalian, bagi kalian yang udah nonton tapi masih bingung. Dan Dimas juga bingung awalnya, tapi Dimas udah nyari ke artikel-artikel bahwasanya gimana sih endingnya gitu. Nah kalian langsung aja tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Oke guys, jadi di film ini hanya ada 6 cast, di mana yang pertama ada Patrick Wilson yang kalian tahu sendiri dia pernah main di The Conjuring, dia pernah main di Insidious juga. Dan ada cast-cast yang lainnya yang memerankan Becky, Carl, Tobin, dan Travis. Oke, kita masuk aja ke penilaian pertama. Oke guys, bagi kalian yang gak suka film-film bertema kayak gini, yaitu pengambilan gambar jarak dekat, terus bikin kita jadi was-was, mending gak usah nonton film ini. Dan film ini juga gelap banget guys, jadi maksudnya kayak suasana malamnya itu ya memang gelap, dan di antara kegelapan itu kayak banyak rerumputan yang mana bikin jarak pandang kita tuh jadi minim banget. Mungkin bagi kalian yang gak suka was-was banget, kalian gak usah nonton film ini. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, film ini juga diadaptasi dari novel Stephen King, dimana Stephen King itu pembuat novel dari It Chapter 1 dan It Chapter 2, dan juga film The Shining juga novelnya dari Stephen King. Jadi film ini menceritakan sekelompok orang dimana mereka masuk ke sebuah ladang, dan semakin mereka masuk ke dalam, semakin mereka nggak bisa keluar. Jadi sinopsisnya gini, Becky dan Carl merupakan kakak beradik, dimana Becky itu hamil, dalam kondisi hamil, dan mereka ingin pergi ke San Diego itu. Terus si Becky itu kayak mau muntah gitu di tengah perjalanan. Lalu Becky turun dari mobil dan muntah. Tiba-tiba di sebelah kanan mereka itu ada sebuah ladang dan rumput yang tinggi banget, melebihi tinggi manusia umumnya. Dan mereka itu kayak mendengar suara dari rumput itu bilang minta tolong, minta tolong. Ternyata itu dari Tobin. Tobin itu adalah orang yang masuk ke dalam situ juga. Jadi dilihat dari segi trailer, mengapa Dimas kayak pengen nonton film ini? Itu kayak gimana ya, di Indonesia nggak ada kan rumput yang setinggi itu kayak gulma gitu. Nah di Indonesia tuh kayak yang paling tinggi tuh kayak jagung gitu-gitu yang menyerupai rumput gitu. Nah jadi Dimas kayak penasaran, ada ya setinggi itu rumputnya. Jadi kayak langsung Dimas mau coba nonton, dan kata orang juga karya Stephen King dan ada Patrick Wilson, makanya Dimas langsung kayak wajib nonton. Nah mungkin dari kalian dari segi konflik ini kayak bingung gitu, dan Dimas awalnya juga bingung, makanya Dimas baca artikel-artikel. Ternyata konfliknya itu kayak pengulangan gitu atau time loop, dimana di dalam ladang itu waktunya lebih lambat guys. Makanya kenapa ada pengulangan gitu, dan Dimas mikir kayak ini kenapa sih film gitu. Rupanya itu memang time loop yang dibikin oleh batu yang ada di dalam ladang itu, dan ladang itu sendiri. Oke, jadi pengambilan gambar di film ini Dimas suka adalah kayak film Vivarium juga. Jadi Vivarium itu kan ngambil di atas gitu pakai drone gitu, kayak real juga. Dan itu kan untuk nunjukin komplek. Nah ini untuk nunjukin rumput gitu. Jadi ada orang lewat, mereka belusukan kayak lari gitu kan. Tapi itu kayak kanan kiri, dan itu kayak mantep banget guys, karena diambil dari atas dan beneran kayak luas banget. Gak tau lah ya itu real atau enggak, tapi intinya ini pengambilan gambarnya Dimas suka banget. Jadi di sinematografi Dimas juga ada suka bagian dimana si Carl atau Travis ya, dia dikejar oleh Patrick Wilson yang Ross itu, dan tiba-tiba dia masuk ke dalam hutan lagi gitu. Tapi ini efek kejut gitu, adalah spoiler ya. Dia lari ke kanan, tapi si Patrick Wilson lari ke kiri. Nah dari lari ke kiri dia kayak nerekam si Travis gitu, dan itu Dimas terkejut juga. Dan itu sih yang buat Dimas terkejut. Untuk thriller dan gore di film ini Dimas rasa ada, tapi gak terlalu banyak. Dimana adegan Patrick Wilson, mungkin bagi kalian yang pengen penasaran, memang kalian wajib nonton aja langsung. Karena di bagian itu Dimas rasa kalau Dimas spoilerin di sini kalian bakal rugi sih, karena ya gak banyak kejadian gore-nya. Jadi kalian wajib nonton. Jadi untuk warna di film ini itu lebih ngandalkan gelap biru gitu, kayak di hutan, suasana hutan. Dan pada siang hari itu kayak warnanya itu lebih ke cerah. Tapi cerahnya itu gimana ya, karena rumputnya itu tinggi dan mataharinya masuk sikit-sikit, jadi suasananya panas tapi cahaya itu masuk sikit-sikit. Jadi kayak cantik juga sih menurut Dimas, kayak estetik gitu juga karena cahayanya masuk sikit-sikit. Untuk durasi 1 jam 30 menit, jujur ya guys, mungkin kalau kalian yang memang gak hobi drama kebanyakan cakap dan action yang gak banyak, ini actionnya cuman kayak lari-larian aja sih.
Jujur Dimas sendiri lumayan boring, tapi nggak terlalu boring banget karena ada surprise juga guys, yang kayak tiba-tiba ada batu, tiba-tiba mereka saling bunuh gitu, dan itu menurut Dimas mantep. Dari soundtrack dan back sound, menurut Dimas ya back soundnya itu cukup mencekam guys, jadi nggak hanya suasananya yang serem banget, tetapi kayak back sound efek kejutnya juga itu mantep, atau jump scare. Jadi dari segi artis dan aktor di film ini, Dimas paling suka Patrick Wilson, dimana Patrick Wilson itu merupakan nyawa di film ini. Mungkin kalian bisa setuju, boleh enggak, kalian bisa komen di bawah. Karena dialah film ini tuh jadi lebih dramatis. Untuk komedi di film ini nggak ada. Ini film cukup serius, dan film ini sebenarnya nggak bertele-tele dari awal. Kayak udah tahu konfliknya itu apa dari awal kali masuk. Tetapi yang bikin boring adalah kayak di pertengahannya itu alurnya juga bukan maju mundur sih, pengulangan gitu. Tapi itulah yang buat kita bingung. Kalau Dimas nggak baca artikel, mungkin Dimas sudah bingung banget lah guys. Oke, kita masuk ke sesi penjelasan. Jadi saat ke-6 tokoh itu masuk ke dalam ladang tersebut, mereka menemukan sebuah batu. Batu itu terletak pada tengah-tengah ladang tersebut. Batu tersebut adalah Uluru, di mana Uluru ini merupakan batu yang sering juga ditampilin Stephen King di film-film lainnya. Jadi seseorang yang menyentuh batu tersebut, maka dia akan berubah menjadi kayak orang yang suka membunuh gitu satu sama lain. Uluru tersebut juga mempengaruhi ruang dan waktu. Jadi dia bisa mengendalikan atau memanipulasi ruang dan waktu, yaitu terjadi pada time loop, di mana time loop ini adalah kayak pengulangan, di mana waktu di dalam ladang tersebut justru lebih lambat 2 bulan ketimbang orang-orang yang di luarnya. Makanya si Travis bilang, kalian udah pergi selama 2 bulan. Padahal kata si Carl dan Becky, mereka kayak hanya pergi baru 2 hari. Mereka terjebak dalam putaran waktu tanpa henti. Dimulai dari Becky dan Carl yang mendengar suara si Tobin lalu masuk ke hutan itu dan tersesat. Lalu diusul dengan Travis yang mencari Becky ke dalam rerumputan tersebut. Kemudian keluarga si Patrick Wilson tadi atau Ross tadi juga masuk ke dalam ladang tersebut. Tobin lah yang memancing Carl dan Becky untuk masuk ke dalam rumput tersebut. Mereka semua terjebak dan bakal dibunuh berulang kali tanpa henti. Oleh karena itu, Becky mengirimkan suara kepada Carl agar menghentikan pembunuhan terhadap si Travis. Kalau tidak seperti itu, lingkaran kematian mereka akan terus terjadi. Pada bagian akhirnya, kita tahu bahwasanya si Ross membunuh si Becky dan mengambil bayinya, tetapi si Travis mengorbankan nyawanya untuk keselamatan mereka. Jadi si Travis tadi menumbalkan nyawanya, jadi dia mengorbankan untuk kehidupan si Becky selanjutnya. Oleh karena si Travis menyentuh batu Uluru tersebut, maka ia mendapatkan penglihatan seisi ladang tersebut dan bisa mengeluarkan orang dari ladang tersebut. Tetapi dia terjebak di sana selamanya. Jadi dia lalu memberikan kalungnya kepada si Tobin, di mana Tobin itu diletaknya ke dalam gereja yang ada di depan ladang tersebut. Dan itu kejadiannya tepat sebelum si Becky dan Carl masuk ke ladang tersebut. Jadi dia bisa mencegahnya. Melihat bukti yang dibawa oleh si Tobin tersebut, maka Becky dan Carl tidak jadi masuk ke dalam rumput tersebut. Jadi si Tobin dibawa ke kantor polisi dan si Travis juga terjebak di sana selamanya. Si Becky dan Carl tidak jadi ke San Diego dan dia balik. Di sini kita tahu bahwasanya Carl dan Becky tidak hilang selama 2 bulan, tetapi ada kemungkinan bahwasanya Travis yang lain masih ada di luar sana. Hal ini berbeda dengan keluarga si Humboldts, di mana keluarga si Humboldts ini pas kesana pertama kali kan kayak hanya satu mobil gitu. Nah, mereka lah mungkin yang pertama kali masuk ke dalam situ dan terjebak di sana, sehingga si Ross tadi atau Patrick Wilson tadi itu kan kayak egois gitu kan guys. Jadi dia ya terjebak di sana selamanya. Tetapi hal berbeda dengan Becky dan Carl, di mana pas mereka datang ke sana kayak mobil udah banyak dan dia yakin bahwasanya udah banyak yang terjebak di ladang tersebut, kayak banyak banget mobil kan guys. Sementara kalau keluarga si Humboldts hanya satu mobil pada saat mereka ke sana. Hal ini menandakan bahwa keluarga si Humboldts ini atau yang Patrick Wilson, si Natalie dan Tobin, mereka terjebak di sana selamanya. Tetapi si Tobin berhasil keluar dan diadopsi. Oke, sekian review dan penjelasan film In the Tall Grass. Jadi bagi kalian yang memang masih bingung, ini Dimas udah jelasin. Jadi semoga bisa membuka pikiran kalian dan semoga bisa cerah. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di review dan penjelasan berikutnya. Bye bye.